Lalu lintas Jakarta kembali kusut pagi tadi atau di hari pertama kerja dan masuk sekolah usai libur panjang Natal dan Tahun Baru. Jalanan Jakarta kembali dipadati ribuan mobil dan sepeda motor yang menuju kawasan perkantoran. Ya pemirsa, suasana hari pertama masuk kerja setelah libur Natal dan Tahun Baru 2026 nampaknya mulai terasa. Karena saat ini saya sedang berada di salah satu jembatan penyeberangan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nah, berdasarkan pantauan kami di sini, kendaraan mulai cukup memadati area kawasan Gatot Subroto. Sejak pukul 6:30 pagi, tepatnya di belakang saya saat ini, arah Mampang, Kuningan, Menteng, maupun Semanggi, yang mengarah ke kawasan perkantoran ini mulai dipadati volume kendaraan. Tak hanya di jalanan, penumpukan penumpang juga terlihat di halte Transjakarta akibat keterlambatan kedatangan bus. Kepadatan juga terjadi di stasiun LRT seiring kembalinya ribuan pekerja menuju lokasi perkantoran. Lebih lama sih, biasanya 1 jam sudah sampai, teman. Hari ini 1,5 jam lebih ya kayaknya. Mungkin lokasinya jauh itu pastinya menghambat, apalagi bisa telat 15 menit ya, karena di jalan ke sini tuh cukup padat juga. Selain di kawasan Gatot Subroto, kemacetan juga terjadi di ruas tol dalam kota arah Cikampek menuju Jakarta dan tol Jagorawi menuju Cawang. Di jalan arteri Basuki Rahmat dan Duren Sawit menuju Kasablanka, kendaraan hanya bisa melaju 5 hingga 10 km per jam, namun arah sebaliknya lancar. Kemacetan juga terjadi di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, mengarah Pancoran dan Gatot Subroto. Polda Metro Jaya memberlakukan sistem ganjil genap di kedua ruas tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah libur panjang, kini waktunya kembali ke sekolah. Seperti murid-murid SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat yang antusias di hari pertama belajar. Dan berikut adalah laporan Kea Dela Rosa. Pemirsa, beginilah kondisi hari pertama para murid di SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat untuk mengawali hari pertama mereka setelah berlibur panjang, libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan hari ini hampir seluruh siswa di SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat telah masuk dan mengikuti pelajaran ataupun proses belajar mengajar kembali normal. Dan di belakang saya sudah ada anak-anak kelas 3 SD yang hari ini datang dan sedang beristirahat. Dan diawali pada tadi pagi mereka mengikuti upacara dan juga mengikuti senam pagi arahan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Untuk mengetahui apa saja kegiatan di hari pertama kita di SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat, langsung saja kita bertanya ke salah satu guru yang sedang berada di tengah-tengah para murid hari ini. Bu, untuk terkait MBG nih, aku lihat adik-adik di sini semua pada bawa bekal sendiri. Ada info lebih lanjut terkait MBG, Bu, hari ini? Kalau untuk MBG, sekolah kami belum ada info lebih lanjut. Jadi anak-anak semuanya masih membawa bekal dari rumahnya. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Selamat kembali melakukan aktivitas bersama adik-adik. Oke, nah itu dia antusiasme dari adik-adik yang ada di SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat. Terkait proses belajar mengajar normal seperti sedia kala, yaitu dari pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang berbeda di hari pertama dimulainya aktivitas bekerja usai libur Nataru di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Pasukan berkuda beratribut lengkap ikut atur lalu lintas yang padat. Dua polisi berkuda beratribut lengkap ikut dalam pengaturan lalu lintas di hari pertama aktivitas para pekerja usai libur Natal dan Tahun Baru di Simpang Jalan Juanda, Depok. Sambil membawa bendera aba-aba, petugas berkuda mengurai kepadatan arus lalu lintas para pekerja yang akan menuju tempat beraktivitasnya. Kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Margonda ini sudah terlihat sejak pukul 7 dan didominasi sepeda motor dan mobil pribadi. Biasanya kepadatan kerap mengular di persimpangan jalan yang menghubungkan Jalan Raya Margonda dan Juanda. Selain pasukan berkuda, di 3 lampu merah di persimpangan ini juga dijaga Satlantas Polres Metro Depok untuk mengatur dan mengurai kemacetan. Selain kendaraan pribadi, tak sedikit angkutan umum yang lalu lalang melintas kawasan ini. Dari Depok, Jawa Barat, Raffi Wardani, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, jangan pernah memperlihatkan benda berharga di kawasan ramai dan padat. Seorang wanita nyaris jadi korban pencopetan saat ngevlog di jalan sambil ngebonceng motor ataupun dibonceng motor di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Korban yang sedang ngevlog ini tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria dan hampir kecopetan. Mirisnya, korban tidak sadar saat dirinya tengah dipantau oleh pria berkaos biru tersebut. Padahal posisi pelaku berada di belakang korban. Tiba-tiba pria tersebut berjalan mendekati dan sempat berusaha mengambil barang milik korban. Meski pelaku tak berhasil mencopet barang berharga, si wanita langsung diimbau pengendara lain untuk tidak menggandeng tas di samping badan dan lebih baik di bagian depan. Ya, sejak tanggal 2 Januari lalu, masuk penjara bukan lagi satu-satunya pilihan hukuman. Pemerintah resmi menerapkan pidana kerja sosial seiring penerapan KUHP yang baru. Pemerintah resmi memberlakukan hukuman baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Aturan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari lalu. Artinya untuk kasus-kasus yang dinilai ringan, pelaku tidak langsung masuk bui, tapi bisa diganti dengan kerja sosial. Kerja sosial yang dimaksud bukan sembarangan kerja. Mulai dari membersihkan fasilitas umum, membantu adik-adik di panti asuhan atau kakek nenek kita di panti jompo, hingga kegiatan sosial dan lingkungan lainnya. Bentuk hukuman nantinya ditentukan oleh pemerintah daerah. Soal waktu, pidana kerja sosial diberikan paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam. Bila lelah, pelaksanaannya bisa dicicil sampai 6 bulan lamanya dengan batas maksimal 8 jam kerja per hari. Jadi, ini bentuknya bukan kerja rodi. Tapi perlu digarisbawahi, hukuman ini tidak berlaku untuk semua kasus. Pidana kerja sosial hanya bisa diberikan untuk tindak kejahatan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun atau yang seharusnya dipidana penjara paling lama 6 bulan. Atau pelaku yang didenda ringan di bawah 10 juta rupiah. Tapi jangan coba-coba mangkir ya, karena hukumannya bisa diulang, bahkan lebih buruk lagi, diganti dengan hukuman penjara. Dengan pidana kerja sosial, pemerintah berharap hukuman bersifat manusiawi namun tetap memberikan efek jera. Lagi pula, lembaga permasyarakatan saat ini sudah penuh sesak, sehingga hukuman seperti ini bisa dijadikan solusi untuk mengurangi penghuninya. Tim Liputan iNews melaporkan. Cuma kayak gitu, jadi orang tuh malah bukannya mikir, bukannya jera, malah berpotensi besar menurut aku ya. Asumsiku bilang takutnya malah menormalisasi gitu, malah mengentengkan. Walaupun emang tindak pidana kan biasanya kan pencurian ringan atau penghinaan. Di bawah 5 tahun ini hukumannya lebih baik tetap dihukum. Kalau memang terkait dengan over kapasitas di penjara atau di buinya itu lebih baik ya pemerintah mungkin bisa membangun lagi rumah-rumah tahanan yang lain gitu. Kayaknya nggak sepadan aja kalau mereka melakukan tindakan pidana tapi dihukum dengan pekerjaan. Kebakaran melalap rumah warga yang berada di kawasan padat penduduk di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Warga panik karena api melalap saat warga tengah bersiap untuk kembali beraktivitas usai liburan Nataru. Api dengan cepat melalap rumah warga di Jalan Alpukat 3, Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar dan membuat panik warga yang sedang bersiap memulai aktivitasnya pagi ini usai liburan panjang Nataru. Petugas sebanyak 65 orang dan 13 unit mobil damkar dikerahkan untuk mencegah api merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi. Api bisa dipadamkan usai melalap selama 30 menit. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini, namun kerugian material ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu, pemirsa, akibat korsleting listrik, gulungan kabel PLN terbakar dan membuat penumpang panik di stasiun Bogor, Jawa Barat. Api bisa dipadamkan, petugas keamanan stasiun menggunakan APAR. Percikan api terus membakar bentangan kabel PLN di stasiun Bogor, Jawa Barat. Selain merambat cepat, api juga menghanguskan atap peron kereta komuter lain di jalur 8 hingga mengeluarkan kepulan asap. Petugas pun berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang membakar lapisan kabel dan atap peron KRL. Kebakaran ini pun membuat para penumpang KRL panik hingga menghindar dari lokasi kejadian.
Dari hasil pengecekan petugas pemadam kebakaran, diduga penyebab kebakaran akibat korsleting kabel listrik. Akibat kejadian ini, aliran listrik di sekitar lokasi sempat padam. Namun insiden tidak berdampak pada keterlambatan perjalanan kereta api. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.